Mereka nggak bisa, menurut kami, menurut saya pribadi minimal, memperbaiki atau membuat format yang bagus hanya dengan orang-orang dalam itu sendiri. Orang-orang di pemerintahan itu sendiri pasti mereka akan meneruskan apa yang sudah ada. Prabowo mungkin bisa belajar dari pengalaman pemerintah Pak Jokowi 10 tahun terakhir untuk tidak melibatkan lagi orang-orang toksik seperti yang ada 10 tahun terakhir. Ya, dia bilang begitu. Pemirsa Billy Optika yang kami hormati, siang ini kita berbincang-bincang kembali dengan Dr. Abdul Aziz. Beliau adalah dosen FISIP Universitas Brawijaya. Beliau ini peneliti yang aktif dan intensif dan pengajar yang militan, dosen yang militan, dosen yang dekat dengan mahasiswa dan pikiran-pikirannya itu objektif dan kritis. Karena itu kita ingin membicarakan tentang apa yang disarankan, mungkin lebih kuatnya itu disorongkan oleh Luhut Binsar Panjaitan kepada Prabowo, jangan memasukkan orang-orang toksik. Kita nggak tahu, lalu itu menjadi perdebatan, menjadi diskusi panjang. Tiba-tiba Jokowi mengatakan, ya benar yang dikatakan Luhut, jangan masukkan orang-orang toksik. Nah, menurut Pak Aziz gimana ini? Apa yang dimaksud orang-orang toksik itu? Lalu arah kemana si Luhut ini? Agar pemerintahnya Prabowo ke depan itu seperti apa dan sebagainya. Iya, secara prinsip memang pemerintahan di mana-mana harus tidak ada orang toksik itu, ya. Karena dia akan membawa racun, ya, membawa masalah, perusak, ya. Membawa masalah-masalah yang ruwet bagi pemerintahan, ya, dan membuat pemerintahan itu menjadi rusak, menjadi kacau, gitu kan. Tetapi saya kira karena ini dikatakan oleh Pak Luhut, tentu kita harus melihat perspektif dia di situ. Pertama, siapa yang dia maksud dengan orang-orang toksik itu? Ya. Nah, kalau dilihat dari track record Pak Luhut sendiri, mungkin yang lebih dimaksud di situ adalah orang-orang yang bisa mengganggu bisnisnya dia. Dia punya banyak sekali bisnis di berbagai bidang, termasuk di bidang pertambangan, nikel dan sebagainya. Dia ada di situ. Nah, selama ini sepanjang Pak Luhut itu berada di pemerintahan, bisnis beliau itu rata-rata bermasalah. Ya, banyak yang dikatakan oleh sejumlah kalangan, misalnya oleh NGO, teman-teman Jatam, teman-teman Walhi dan sebagainya, itu bermasalah ya di berbagai daerah. Yang kedua, dia justru tidak berbicara soal kepentingan masyarakat setempat di mana, atau masyarakat Indonesia di mana bisnis itu berada, tapi justru bicara kepentingan lain, kepentingan orang asing, kepentingan Cina dan lain-lain. Misalkan di berbagai perusahaan tambang dia justru mendatangkan TKA dari Cina, misalkan begitu. Mengapa bukan orang lokal yang diberdayakan? Yang kedua, ketidakberpihakan Pak Luhut kepada masyarakat kita, misalnya dilihat dalam kasus di Rempang kemarin. Dia dengan sangat arogan mengatakan kita bisa bulldozer itu. Mereka yang menolak Rempang, proyek-proyek pemerintah di Rempang. Nah, ini saya kira kalau kita kembali ke toksik yang dia maksud, itu orang-orang yang bisa menghalangi kepentingan dia di situ. Satu. Yang kedua, mestinya Pak Luhut itu kalau mau agak jujur sedikit, mumpung dia sedang berada di ujung-ujung pemerintahan, mestinya itu dialamatkan ke pemerintah yang sekarang atau yang 10 tahun terakhir berkuasa. Itu terlampau banyak orang toksik di dalamnya. Luhut sendiri, ya, ada Erlangga di situ, ada Zulkifli Hasan, kemudian ada Pratikno, Pak Jokowi sendiri.
Itu orang-orang toksik sebetulnya. Nah, mestinya beliau mengkritisi internal pemerintah, nanti otokritik pemerintahan. Artinya, kalau dia mau bilang begitu, mungkin bisa bilang begini, pemerintahan Prabowo mungkin bisa belajar dari pengalaman pemerintah Pak Jokowi 10 tahun terakhir untuk tidak melibatkan lagi orang-orang toksik seperti yang ada 10 tahun terakhir. Mestinya dia bilang begitu. Itu baru konkret ya? Baru konkret gitu. Atau bisa begini Pak Aziz, apa itu kalau kita lihat pada skala besar rezim itu. Rezim ini kan didesain koalisi besar ya. Salah satu inti koalisinya ada di Koalisi Indonesia Maju. Itu ada nasionalis, ada Islam yang akomodatif ya, baik itu yang NU maupun Muhammadiyah, tetapi Islam yang akomodatif ya. Yang moderat lah ya, yang mereka bisa masuk ke situ. Itu di partai, mungkin PAN lalu PKB, mengapa diperlukan kayak PKB ya. Maka mengapa PKS enggak. Lalu kemudian kekuatan-kekuatan lain ya, kekuatan teknokrasi dan sebagainya seperti zaman Orde Baru. Lalu kemudian ada polisi di situ menjadi bagian penting dari rezim Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bagaimana polisi itu berperanan luar biasa baik di bidang keamanan maupun politik ya. Lalu kemudian tentara mulai dilibatkan lagi. Lalu kemudian aparat-aparat hukum menjadi bagian penting dari roda pemerintahannya Jokowi. Sehingga bayangan mereka ini adalah koalisi besar yang bukan toksik. Nah, sehingga kalau ada orang-orang di luar itu yang dianggap kritis dan sebagainya, maka dia lala toksik. Nah, karena itu nggak boleh masuk itu untuk mengukuhkan kekuasaan koalisi besar seperti itu. Apakah begitu, Pak? Kalau kita lihat pada format besar. Tanpa Luhut mengatakan jangan melibatkan orang-orang toksik, saya kira dengan sendirinya orang-orang toksik itu akan hadir di pemerintahan Prabowo. Misalnya, tidak mungkin dia tidak mengambil orang Golkar. Golkar itu misalnya Erlangga itu toksik. Ya, dia punya masalah yang cukup serius. Kemudian PAN, ada Zulkifli Hasan, barangkali dia yang mengajukan dirinya sebagai menteri. Dia orang toksik. Konon juga Pak Jokowi menitipkan orang macam Pratikno untuk tampil lagi di pemerintahan baru. Kalau itu ya toksik lagi. Bahlil katanya si anak nakal ini, saya kira kalau kembali diambil oleh Pak Prabowo, itu toksiknya akan semakin naik ya, akan semakin tumbuh berkembang ya, semakin besar ya. Erick Thohir toksik juga. Begitu kan, BUMN kan tidak beres di era dia. Banyak sekali toksik. Banyak sekali. Jadi tanpa Luhut bilang pun akan justru muncul. Ya. Mestinya Pak Luhut tidak perlu bilang begitu. Tapi menarik juga, Pak Luhut bilang begitu justru akan membongkar toksik-toksikan yang ada di pemerintahan selama ini, begitu. Nah, jadi koalisi besar yang akan terjadi itu hanya kumpulan mereka-mereka yang membawa penyakit toksik ini. Gitu. Itu ya. Jadi memang kelihatannya sederhana usulannya Pak Luhut itu, tetapi sebetulnya maknanya besar. Ya. Itu kan semacam rambu-rambu bahwa rezim akan datang ini formatnya beginilah. Formatnya seperti format yang dia pernah lakukan bersama-sama Pak Jokowi. Kita belum ngomong sampai membandingkan Orde Baru. Sehingga kalau akan mengarah berbeda dari itu, maka itu toksik gitu namanya. Maka orang-orang toksik itu anunya. Nah, kalau itu yang menjadi dasar pikirannya Pak Luhut ya. Nanti mungkin yang dianggap toksik itu adalah civil society. Kekuatan-kekuatan kritis civil society, karena pemerintahan itu kan agak susah kalau dia jalan sendiri tanpa ada yang kontrol, tanpa ada yang dampingi, tanpa ada yang ingatkan. Ya seperti yang kita ceritakan itu, kita diskusikan kemarin bahwa di persidangan Syahrul Yassin Limpo itu kan
terkuak bahwa dana besar sekali yang namanya dana food estate. Ya. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu persoalan BPK itu. Anunya. Itu muncul di di persidangan. Itu yang ada di Departemen Pertanian. Belum yang di Departemen Pertahanan. Itu kan besar sekali. Nah, kalau misalnya aspek-aspek itu dibicarakan, ya sebetulnya yang membicarakan itu dianggap toksik. Tetapi kalau perspektif civil society, pemerintahan ini toksik seperti yang Anda katakan. Dia akan teruskan toksik ya. Karena itu ada baiknya mungkin Prabowo mendengarkan banyak pihak. Tidak perlu merangkul, tidak perlu memasukkan jadi koalisi, tidak perlu memberikan jabatan, tetapi mengambil pikiran-pikiran, mengajak bicara dengan banyak hal supaya betul-betul membuat formulasi pemerintahannya itu menjadi lebih baik ya dibandingkan zaman Jokowi. Jokowi itu kan dianggap relatif baik awal-awal, tapi terakhir ini kan itu luar biasa. Itu kebaikan Jokowi selama 9 tahun itu hilang sama sekali sekarang. Dianggap nepotisme, merusak Mahkamah Konstitusi, melahirkan anak haram konstitusi, menghancurkan demokrasi, lalu demokrasi elektoral dihabisi, dirusak-rusak dan sebagainya. Kan itu sebenarnya kasihan. Dan label itu akan terus-menerus akan dipenggul oleh keluarga Jokowi dan keluarganya. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu kan perlu membuka diri untuk bicara dengan banyak pihak ya. Sehingga kelemahan-kelemahan yang lalu itu bisa diatasi. Mereka nggak bisa, menurut kami, menurut saya pribadi minimal, memperbaiki atau membuat format yang bagus hanya dengan orang-orang dalam itu sendiri. Orang-orang di pemerintahan itu sendiri, pasti mereka akan meneruskan apa yang sudah ada. Ya, sebanyak apapun komunikasi politik dan upaya perangkulan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto hari-hari ini sampai nanti ketika dia benar-benar real berkuasa, tidak banyak memberikan arti penting bagi perbaikan politik dan demokrasi kita. Kenapa begitu? Setidaknya 3 alasan ya. Pertama, koalisi yang sudah besar ini, di situ ada orang-orang bermasalah. Ada Golkar, ada PAN misalkan begitu bermasalah. Gerindra sendiri juga cukup bermasalah sebagai partai begitu ya. Satu. Yang kedua, pemilu kemarin siapapun tidak bisa mengatakan itu tidak curang. Hanya karena hakim kita yang tidak jujur, hakim MK yang tidak jujur, terutama 5 hakim itu yang sepakat dengan KPU. Itu saja yang sebetulnya mengatakan pemilu itu jujur. Jadi dan 3 hakim kan mengatakan pemilu nggak berjalan dengan baik, curang lah begitu ya. Jadi pemilu kemarin itu pemilu yang curang. 2 itu ya. Lalu yang ketiga, Prabowo sendiri punya kepentingan bisnis yang sangat besar di situ ya. Yang keluarganya ya. Dan keluarganya. Jadi tidak mungkin pemerintahan yang terbentuk yang akar pohonnya bermasalah besar itu, soal partai yang bergabung di situ bermasalah tadi, kemudian pemilu yang curang atau proses politik yang curang, kemudian dia sendiri punya kepentingan besar di situ. Jadi hanya akan melanjutkan, jadi konsisten akan melanjutkan kerusakan-kerusakan yang sudah dicapai dengan baik oleh Pak Joko ya. Terutama 5 tahun terakhir, 5 tahun awal relatif ada sedikit prestasinya Pak Joko itu. Artinya keburukannya belum terlampau tinggi persentasenya. Tapi begitu memasuki tahun pemilu 2019 sampai sekarang, muncul Pak itu Widodo. Kerusakannya semakin keras, semakin tinggi kan begitu ya. Muncul Pak Widodo. Sampai berujung kepada nepotisme yang berlipat. Jadi bukan sekedar nepotisme, ini nepotisme yang berlipat ganda kan begitu. Nah, jadi Prabowo akan meneruskan itu. Karena itu saya pribadi tidak bisa optimis bahwa pemerintahan Prabowo itu akan menghasilkan good governance gitu ya, pemerintahan yang baik, negara yang maju, ekonomi yang berkembang, tumbuh besar gitu, tidak. Karena di dalam pemerintahan ada rebut-rebutan kue-kue yang sangat besar di situ begitu ya. Dan nanti alokasi untuk masyarakat yang bisa kita lihat nanti di
APBN begitu ya, itu akan sangat kecil untuk itu. Ya, berarti apa itu banyak hal masa transisi ini yang mungkin dihadapi oleh Pak Prabowo ini tidak dengan gampang ya, bisa dia lakukan gitu aninya. Bisa saja masa transisi ini menjadi masa yang menegangkan. Jadi seringkali masa transisi pemerintahan itu kan bukan masa yang bisa smooth begitu saja, tetapi sangat menegangkan, banyak intrik, banyak konflik, sebelum semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kan seringkali teori-teori transisi kan begitu ya. Iya, jadi ini menjadi ruwet dan semakin menegangkan karena Presiden Joko ikut campur lagi di dalamnya. Mestinya dia nggak perlu cawe-cawe lagi, ini cawe-cawe yang berlanjut gitu kan. Tapi andekan biarkanlah Prabowo dan koalisinya itu bekerja mempersiapkan segala sesuatu, karena dialah yang akan bicara 5 tahun ke depan, yang akan bertanggung jawab terhadap nasib bangsa dan negara. Jadi Pak Joko itu mestinya dia diam saja, dia akan segera berakhir. Jangan takut pensiun, dan pasti akan pensiun, bahkan bisa mati. Kan begitu. Jadi dia takut dengan itu, takut berakhir. Sosok pemimpin dunia di era modern salah satunya yang takut berakhir itu Pak Joko Widodo ini. Jadi mestinya dia legowo saja, tidak perlu berpikir soal bagaimana kepemerintahan Prabowo dan segala macam, itu bukan urusan dia. Urusan dia sampai Oktober 2024. Nah, ini keikutsertaan atau cawe-cawenya dia akan justru memperumit kondisi, semakin memperburuk negara dan demokrasi begitu ya. Nah, jadi pemerintahan yang akan datang, pemerintahan Pak Prabowo, mestinya Pak Prabowo bisa mempersiapkan dengan baik. Nah, tapi satu hal lagi bahwa Prabowo tuh kayaknya juga tidak terlampau bisa berjalan dengan mulus di situ, karena terlalu banyak orang yang sudah mulai mengedepankan kepentingannya masing-masing. Selain partai-partai yang ada di dalam koalisi itu, juga kelompok-kelompok pengusaha yang kemarin itu berandil besar untuk mengeluarkan sejumlah biaya, itu juga sedang menagih atau sedang memberikan sinyal tertentu, meminta kompensasi ya, bahwa mereka juga ya, penting perannya, karena itu mesti ada kompensasi yang setara atau bahkan jauh lebih besar ketimbang yang mereka lakukan. Nah, jadi dia terjepit juga. Karena itu apa yang dia katakan di kampanye kemarin itu sebetulnya itu sudahlah, menurut saya lupakan saja ya. Tidak akan ada wujudnya. Jadi dia akan berjanji sama dengan janjinya Pak Joko milu kemarin. Artinya itu tidak akan pernah atau sangat sulit untuk dia wujudkan. Bukan dia tidak mau. Ada banyak hambatan, restriksi yang dia hadapi untuk mewujudkan apa yang dia inginkan itu, termasuk makan siang gratis, yang susu dan sebagainya macam itu kayaknya agak susah untuk dia lakukan ya. Jadi dan begitu. Ya, banyak janji, banyak program yang semuanya itu menjadi persoalan, menjadi sulit. Bukan dia tidak punya komitmen, komitmen, tetapi dia tidak akan bisa menembus berbagai macam hambatan yang sedang berada di depannya begitu. Nah, itu kita sudah mendengarkan pikiran-pikiran cerdas, kritis, dan galak dari Dr. Abdul Aziz dari Universitas Brawijaya ini. Ini semuanya wacana ya, wacana mencerdaskan kita semua supaya bagaimana kita membaca arah pemerintahan kita. Dan pemerintahan itu yang akan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan kita semua, kehidupan masyarakat. Jadi karena itu kita harus pahami diskusi ini sebagai sebuah wacana untuk mencerdaskan kita semua. Terima kasih pemirsa.